Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riorega Saputra, mahasiswa D3 PJJ Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 3124510138. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan project workshop aplikasi berbasis web, yaitu membuat aplikasi kasir menggunakan HPJS dan React.js serta database PostgreSQL. Di sini saya akan menjelaskan pada awalnya itu saya membuat user ini menjadi 3 role, yaitu role admin untuk mengatur data-data pentingnya, lalu ada role kasir untuk menangani transaksi, lalu user yang saya namakan role-nya meja untuk memesan makanan seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit alurnya lagi. Jadi awalnya itu user yang berrole meja nanti akan memesan dan memasukkan ke keranjang. Namun itu belum dikonfirmasi sebagai pemesanan. Lalu klik pemesanan, maka otomatis nanti akan berpindah ke tagihan. Nah, di tagihan ini otomatis di tempatnya kasir ini masuk ke bagian data belum dibayar. Nanti setelah itu kasir melakukan konfirmasi pembayaran dengan klik bayar, nanti otomatis akan menjadi transaksi yang berhasil seperti itu. Kita lanjut saja ke demonstrasinya. Seperti ini tampilan awal untuk aplikasi saya, yaitu halaman login. Kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Berikut tampilan halaman awal dashboard admin. Walaupun di sini dashboardnya belum saya berbuat yang bagus. Di sini ada beberapa fitur, yaitu produk, kasir, dan meja. Kita akan masuk ke produk terlebih dahulu. Di produk sini kita awalnya akan menampilkan data-data produk seperti ini dan status produk. Di sini kita bisa menambah produk, melihat detail dari produk, lalu juga mengedit produk. Kita akan mencoba menambahkan produk terlebih dahulu. Kita akan membuat ini, kita ngasal aja ya, karena untuk contoh harganya 9.000. Lalu kita pilih kategori, ada makanan, minuman maupun cemilan. Kita pilih makanan aja, ready. Dan kita akan menambahkan foto. Ini fotonya, kita foto apa yang ada aja ya, seperti ini. Otomatis nanti fotonya akan masuk ke backend kita. Ini fotonya masuk ke backend kita. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit produk. Kita edit aja. Kita editnya sederhana saja. Kita buat kita ini menjadi tidak ready makanannya. Lalu foto produk, jika kita milih produk. Jika tidak memilih produk, kita biarkan kosong saja seperti ini. Maka fotonya tetap sama menggunakan foto yang sebelumnya. Namun ketika kita mengedit lagi dan kita memilih foto yang lain, maka ini nanti foto akan berubah dan foto lama yang ada di backend itu nanti akan dihapus seperti itu. Ini di backend fotonya sudah berganti dan foto yang lama tidak ada. Lalu kita hapus produknya. Maka yang di backend tadi juga langsung dihapus fotonya. Foto terkait yang di backend tadi langsung dihapus. Seperti itu untuk makanan. Untuk produk, maaf. Lanjut kita ke kasir. Kasir ini yaitu yang melayani tadi. Di sini kita bisa menambahkan user kasir. Karena admin ini kita anggap saja seperti ini.
kita mencoba menambah kasir, bisa. Lalu kita mengedit kasir. Jika passwordnya itu ingin ganti, kosongin aja, bisa. Jika ingin ganti ya diganti passwordnya. Kita juga bisa menghapus kasir. Sekarang kita akan memasuki fitur meja. Di fitur meja ini kita akan menampilkan data meja, dan di sini kita akan bisa mendownload QR code seperti ini. Kita download QR code. Lalu kita bisa menambah, mengedit, serta menghapus data meja. Pertama-tama kita akan menambahkan meja terlebih dahulu. Oh ya, di sini user meja ini otomatis nanti akan membuat user meja. Misalnya kita lihat dulu, meja di sini kosong. Lalu kita akan menambah meja, maka user akan otomatis menambah dengan role meja. Lanjut, kenapa ada QR code? Karena di QR code ini saya itu awalnya mau membuat jika user meja ini loginnya dengan ada QR code di meja, langsung di scan langsung masuk seperti itu. Tapi waktunya tidak cukup, jadi saya tidak membuatnya karena saya mepet membuatnya. Dan bisa membuat QR code seperti ini. Kita juga bisa mengedit nama mejanya. Lalu kita bisa menghapus mejanya. Seperti itu untuk meja. Lanjut saja kita ke yang utama, yaitu user meja. Kita akan login sebagai user meja. Di sini tampilan awalnya seperti ini dashboardnya. Kita bisa memilih menu-menu yang tersedia, dan kita bisa memfilter misalnya makanan, ataukah minuman, ataukah cemilan yang mau kita beli. Kita akan mencontohkan sebagai makanan. Awalnya kita klik tambah ini, nanti produk akan masuk ke keranjang. Di keranjang ini kita bisa mengedit jumlahnya berapa, dan kita juga bisa menambahkannya melalui sini. Nanti keranjangnya otomatis menambah. Kita bisa meng-clear semua keranjang, dan kita bisa membeli lagi. Kita bisa juga menambah di sini langsung. Nanti keranjang akan otomatis menambah. Kita bisa menghapus satu-satu menunya seperti itu. Lalu ini belum masuk ke pemesanan, belum masuk ke kasir. Tapi jika kita membuat pesanan, kita harus konfirmasi pesanan sekarang agar itu yakin kalau ini memang yang kita pesan, agar nanti kasir yang di dapur tidak kesulitan dalam membuat makanan yang kita inginkan. Keranjang kosong tapi masuk ke tagihan. Tapi jika di tengah-tengah kita ingin membeli lagi, kita juga masih bisa. Misalnya kita nambah minum, maka otomatis akan masuk ke tagihan seperti itu. Jadi kita bisa melihat total pesanannya itu apa saja yang kita pesan, seperti itu detailnya. Lalu kita login sebagai kasir. Maaf, saya agak lupa user kasir itu apa saja yang ada. Kasir 7, kasir 3, kasir 1. Kita akan login sebagai kasir 1. Di kasir ini nanti akan muncul dari mana yang belum bayar. Di meja 1 tadi ada yang memesan 2 pesanan, ya kan? Yang 1 pesanan yang awal tadi, yang 1 yang nambah teh tadi. Sejumlah ini. Kita lihat terus dahulu apakah benar. Oh iya, benar. Lalu kita bayar untuk melakukan pembayaran, agar jika user sudah selesai makan dan membayar, kita akan klik bayar ini.
nanti akan masuk ke transaksi utama. Ini ada beberapa transaksi yang sudah saya lakukan, dan ini sebelumnya kenapa nggak ada meja, karena awalnya itu belum saya tambahkan seperti itu. Jadi ada teh hangat. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, dan maaf saya mengumpulkan terlambat karena pekerjaan saya itu sedang padat-padatnya dan saya sedang membuat SPJ, tapi ya itu bukan alasan, itu murni kesalahan dari saya tidak alasan. Sekian dari saya akan menampilkan jika ini memang diambil menggunakan Axios. Semuanya menggunakan Axios API ini seperti ini, digunakan lagi di sini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.